Halo semuanya, aku Gideon Was, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan dan latar belakang dalam pembuatan database aplikasi reservasi kolam pemancingan. Oke, berikutnya. Nah, ini teman-teman saya yang satu kelompok yang ada di kelompok 4. Tidak perlu saya jelaskan, mungkin teman-teman juga pada kenal mukanya dan nama-namanya siapa aja. Yang kedua, oke, kita lanjut ya. Nah, latar belakangnya seperti apa sih? Nah, latar belakangnya itu untuk pembuatan database aplikasi reservasi kolam pemancingan itu sebenarnya sudah menjadi sebuah inisiatif yang muncul seiring dengan kebutuhan yang kiat meningkat dengan dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional, manajemen pelanggan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, dengan menyajikan platform yang terintegrasi dengan canggih, nah database ini tidak hanya memungkinkan pemantauan yang lebih efektif, tetapi juga memberikan kemampuan pengelolaan yang lebih baik terhadap berbagai aspek, termasuk reservasi, persewaan alat bahan, dan aktivitas pelanggan. Nah, keberadaan database ini jadi landasan untuk melaksanakan analisis data yang mendalam, menghasilkan wawasan yang berharga yang dapat digunakan untuk menginformasikan kebijakan operasional dan strategi bisnis. Nah, dengan demikian, peran database dalam mendukung pengembangan layanan yang lebih baik dan menciptakan pengalaman positif bagi pengguna dan wisatawan kolam pancing semakin terasa signifikan. Nah, kira-kira dengan fungsi yang terintegrasi ini nih, yang dimilikinya, database aplikasi reservasi kolam pemancingan memberikan kesempatan bagi pihak manajemen untuk lebih proaktif dalam merespon perubahan permintaan pelanggan, merencanakan inventaris alat-alat dengan lebih efisien, dan mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas kolam pemancingan, serta keseluruhan. Nah, oleh karena itu, tidak hanya efisiensi operasional yang terdongkrak, tapi juga kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna dan wisatawan kolam pancing yang dapat ditingkatkan secara substansial. Nah, ini saya sudah jelaskan lebih lanjut tentang latar belakangnya. Kemudian next slide. Nah, alasannya apa sih gitu loh. Nah, alasannya itu database aplikasi reservasi kolam pemancingan itu sudah dirancang dengan pertimbangan beberapa alasan utama yang sekiranya sesuai dengan tujuan sistem basis data dan kebutuhan analisis data yang terlibat dalam operasional dan pengambilan keputusan. Nah, kira-kira keseluruhannya ini akan saya jelaskan nih, alasan yang mendasari pembuatannya seperti apa. Nah, yang pertama yaitu untuk memanajemen informasi pengguna. Yaitu tujuan untuk apa sih? Merekam dan mengelola informasi pengguna seperti data pelanggan dan informasi autentikasi yang bertujuan untuk mempermudah proses Know Your Customer atau KYC dan personalisasi layanan. Dan yang kedua yaitu untuk pemesanan dan reservasi. Nah, tujuan untuk apa sih? Memungkinkan manajemen yang efisien, kemudian alokasi sumber daya yang tepat, dan pelacakan histori pemesanan untuk perbaikan layanan secara keseluruhan. Nah, yang ketiga yaitu untuk manajemen kolam, alat, dan umpan. Tujuannya apa sih? Untuk memastikan optimalisasi penggunaan sumber daya kolam yang melibatkan pemantauan keberlanjutan dan memberikan dasar pengambilan keputusan berdasarkan analisis penggunaan kolam.
Nah, yang keempat itu untuk pelacakan aktivitas pengguna, yaitu tujuan untuk menyediakan tingkat keamanan yang tinggi, memberikan keamanan, maksudnya menyediakan tingkat keamanan yang tinggi. Kemudian untuk melacak histori kunjungan pelanggan dan memberikan data yang relevan untuk pengembangan program loyalitas yang lebih baik. Berikutnya yaitu analisis data pemancingan yang kelima. Nah, tujuannya untuk mendukung analisis tren pemancingan. Kemudian untuk perencanaan stok ikan dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Nah, yang keenam, alasannya untuk evaluasi layanan dan umpan balik pelanggan. Itu tujuan untuk memberikan informasi penting untuk evaluasi kualitas layanan, perbaikan, berkelanjutan, dan membangun reputasi positif di kalangan pelanggan. Selanjutnya, nah, dengan pembuatan database ini, pengelola kolam pemancingan dapat mengintegrasikan data dari berbagai aspek operasional. Kemudian untuk menciptakan efisiensi operasional, yaitu untuk menciptakan peningkatan yang signifikan dalam efisiensi operasional dan memberikan dasar yang solid untuk pengambilan keputusan yang didukung oleh informasi. Ini juga tidak hanya memungkinkan pemilik bisnis untuk lebih memahami perilaku pelanggan, tetapi juga untuk terus meningkatkan layanan dan merencanakan langkah-langkah berdasarkan analisis data yang akurat dan terkini. Nah, mungkin sekiranya itu yang bagian yang dapat saya jelaskan. Kemudian akan disambungkan oleh teman saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Aldi. Dia yang akan menjelaskan tentang UML dan ERD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERD dan UML dari kelompok kami tentang reservasi pemancingan, tempat pemancingan. Pada ERD kami, di sini kami memiliki entitas sebagai berikut, yaitu user, pemesanan, belasan, ikan, alat umpan, tiket, kolam. Dan kayak timbangan, timbang, detail sewa, detail tiket, dan feedback merupakan entitas baru yang dihasilkan karena adanya hubungan antara many to many. Pertama, user. Di sini user memiliki berbagai macam atribut dengan primary key-nya, yaitu user ID, dan user dapat merepresentasikan atau mengisi data dirinya sendiri karena user perlu mendaftar terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah itu user akan membuat pesanan. Dengan pesanan tersebut memiliki primary key, yaitu ID pemesanan. Dengan foreign key yang di sini itu ID user. Setelah pemesanan terjadi, maka user perlu adanya membuat kayak mengisi-isi detail-detailnya seperti kolam, dia perlu memesan kolam, perlu menambahkan detail sewa ke alat atau umpan. Setelah itu, pada kolam, user akan memesan kolam yang diinginkannya dengan primary key-nya, yaitu ID kolam. Selanjutnya, ketika user ingin menyewa alat atau umpan, di sini user akan terbentuk entitas baru, yaitu ID detail sewa, jumlah alat umpan, ID pemesanan. Pada alat umpan ada jenis alat umpan, ID alat umpan, harga sewa. Selanjutnya, ketika user sudah mengisikan ini, step selanjutnya yaitu mendapatkan tiket. Pada tiket tersebut ada di sini entitas baru yang muncul karena hubungan many to many tadi, yaitu ada ID detail tiket, ID pemesanan. Dan pada entitas tiket, primary key-nya yaitu ID tiket. Selanjutnya, setelah user melakukan pemancingan dan sudah selesai, apabila user dapat ikan dan ingin membelinya, user dapat
eh, melakukan menimbang ikan tersebut di pemesanan tadi. Maka di sini user akan menimbang ikan yang didapatnya tadi. Pada ikan, ikan memiliki primary key yaitu ID ikan dan atributnya itu jenis ikan, harga ikan. Selanjutnya waktu ditimbang, di sini ada entitas baru yang muncul dan primary key-nya yaitu ID timbang dan foreign key-nya tadi ID ikan, ID pemesanan dan atributnya yang lain berat timbangan. Setelah user selesai menimbang dan ingin pulang, user memiliki ulasan. Ulasannya tersendiri nya bisa memberikan feedback atau tidak. Apabila user ingin memberikan feedback, akan terbentuk entitas baru karena hubungan many to many tadi. Jadi di feedback sendiri memiliki primary key yaitu ID feedback dan sisanya ini ada atribut keterangan dan ID ulasan dan ID user sebagai foreign key. Pada ulasan sendiri primary key-nya yaitu ID ulasan dan atributnya itu ulasan, rating, dan foreign key-nya yaitu ID pemesanan. Jadi user itu memiliki track record yaitu feedback. Mungkin itu saja RD dari kelompok kami. Selanjutnya ini merupakan UML, alurnya dari hubungannya. Ada user, timbang ikan, pemesanan ikan, tiket, detail pesan tiket, detail sewa alat umpan, ulasan, kolam, feedback. Mungkin itu UML dari kami dan itu saja yang dapat saya jelaskan tentang ERD dan UML dari reservasi tempat pemancingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya saya akan menyampaikan mengenai skema database aplikasi reservasi kolam pemancingan ini dalam bentuk database relasional atau tabel, yaitu bentuk dua dimensi. Nah, di sini kita memiliki 11 tabel. Yang pertama ada tabel user, di mana memiliki kegunaan untuk menyimpan informasi pengguna seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan informasi autentikasi, yang mana memiliki tujuan untuk manajemen identitas pelanggan dan pengaturan hak akses. Nah, di sini tabel user memiliki primary key-nya yaitu user underscore ID, di mana memiliki beberapa atribut yaitu nama lengkap, username, password, email, email referral, hingga tanggal bergabung. Kemudian ada tabel pemesanan, yang mana memiliki kegunaan merekam detail pemesanan termasuk waktu, durasi, dan kolam yang dipesan, bertujuan untuk memungkinkan pelacakan pemesanan, alokasi sumber daya, dan analisis histori pemesanan. Di sini primary key-nya yaitu ID underscore pemesanan. Kemudian di sini memiliki foreign key juga yaitu ID underscore user yang diambil dari tabel user. Kemudian ada ID underscore kolam yang diambil dari tabel kolam. Kemudian memiliki beberapa atribut yaitu status, tanggal underscore masuk. Nah, kemudian tabel kolam memiliki kegunaan untuk menyimpan informasi tentang setiap kolam termasuk kapasitas, fasilitas, dan status ketersediaan, yang bertujuan untuk memberikan data manajemen kolam, optimasi pemanfaatan, dan informasi tentang kolam kepada pelanggan. Tabel kolam memiliki primary key, ID underscore kolam, dan atribut lainnya yaitu nama kolam. Kemudian, tabel tiket memiliki kegunaan untuk mencatat informasi tiket masuk ke area pemancingan. Tujuannya untuk memberikan pemantauan keamanan dan akses terkendali ke fasilitas. Tabel tiket ini memiliki primary key yaitu ID underscore tiket dan atribut lainnya jenis tiket, harga tiket. Nah, berikutnya tabel alat umpan memiliki kegunaan untuk menyimpan informasi alat umpan yang tersedia untuk disewa. Tujuannya untuk mendukung manajemen persediaan alat umpan dan pelacakan pemakaian. Primary key pada tabel ini yaitu ID underscore alat underscore umpan dan atribut lainnya yaitu jenis alat umpan dan juga harga sewa. Kemudian, nah, tabel detail pesan tiket. Kegunaannya untuk menyimpan detail terkait pesanan tiket,
dan tujuannya untuk memfasilitasi analisis pola pemesanan dan pelacakan aktivitas pelanggan. Tabel ini memiliki primary key yaitu ID underscore detail underscore tiket dan memiliki foreign key yaitu ID underscore pemesanan yang diambil dari tabel pemesanan dan ID underscore tiket yang diambil dari tabel tiket. Kemudian atribut lainnya ada jumlah tiket. Nah, terus tabel detail underscore sewa underscore alat. Kegunaannya untuk menyimpan detail penyewaan alat umpan dan bertujuan untuk memungkinkan analisis pola penyewaan dan manajemen stok alat umpan. Primary key pada tabel ini yaitu ID underscore detail underscore sewa. Berikutnya ada foreign key yaitu ID underscore pemesanan yang diambil dari tabel pemesanan dan juga ID underscore alat underscore umpan yang diambil dari tabel alat umpan. Atribut lainnya ada jumlah alat umpan. Nah, kemudian tabel ikan memiliki kegunaan untuk merekam informasi tentang ikan yang tertangkap yang bertujuan untuk memberikan data tentang hasil pemancingan dan memfasilitasi program manajemen ikan. Tabel ini memiliki primary key yaitu ID underscore ikan dan memiliki atribut lainnya yaitu jenis ikan dan juga harga ikan. Berikutnya, tabel timbang ikan. Kegunaan pada tabel ini yaitu untuk mencatat hasil timbangan ikan yang tertangkap untuk bertujuan menyediakan data yang mendukung pemantauan stok ikan dan kebijakan manajemen ikan. Primary key pada tabel ini yaitu ID underscore timbang dan juga memiliki foreign key yaitu ID underscore pemesanan yang diambil dari tabel pemesanan dan ID underscore ikan yang diambil dari tabel ikan, kemudian memiliki atribut berat timbangan. Nah, berikutnya tabel ulasan. Kegunaan tabel ini untuk merekam ulasan pelanggan terhadap layanan dan fasilitas yang mana memiliki tujuan untuk memberikan informasi untuk evaluasi kualitas layanan dan reputasi bisnis. Tabel ini memiliki primary key yaitu ID underscore ulasan dan memiliki foreign key yaitu ID underscore pemesanan yang diambil dari tabel pemesanan. Kemudian atribut lainnya ada ulasan dan rating. Terakhir, nah, tabel feedback underscore ulasan ini memiliki kegunaan untuk mencatat tanggapan dan feedback terhadap ulasan pelanggan. Tujuannya untuk mendukung perbaikan layanan dan interaksi lebih lanjut dengan pelanggan. Nah, tabel ini memiliki primary key yaitu ID underscore feedback, kemudian memiliki foreign key yaitu ID underscore user yang diambil dari tabel user, kemudian ada ID underscore ulasan yang diambil dari tabel ulasan, dan atributnya terdapat atribut keterangan. Seperti itu 11 tabel yang kami buat dalam skema database pemancingan ini. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, jadi di sini saya akan melakukan live test case 20 kasus relasi algebra. Jadi kita langsung saja. Sebelum itu saya memberikan penjelasan bahwa 20 query ini terdiri dari beberapa gabungan seperti fungsi agregat, Windows function, join, operator logika if else, dan string function beserta klausa dan fungsi-fungsi SQL lainnya. Jadi langsung ke relasi yang pertama yaitu tampilkan user yang emailnya dipakai sebagai email referral terbanyak. Tampilkan 5 user ke atas. Berikut tabelnya. Lanjut ke tes case kedua. Tampilkan user yang memakai email Yahya WMK sebagai email referral. Oke, langsung saja kopas. Salah. Ini yang memakai Yahya WMK sebagai email referral. Lanjut ke tes case yang ketiga yaitu tampilkan ID detail tiket yang memesan jenis tiket 2 atas 5 record. Jadi ini tabelnya. Lanjut ke relasi yang keempat. Tambahkan user yang terindikasi sebagai akun bot, yaitu user yang memberi feedback tidak membantu ke semua ulasan. Jadi ini, Rizal Hengker, 43 ulasan tidak membantu.
Tampilkan jenis ikan yang memiliki rata-rata rating terulasan tertinggi. Jadi ikan lele, ratingnya 2,5. Lanjut relasi ke-6. Temukan nama kolam dan jumlah pemesanan yang memiliki lebih dari satu jenis ikan. Jadi ini kita join untuk 3 table. Kemudian ada fungsi agregat sini dan ada having. Kita lihat tabelnya adalah berikut. Lanjut ke relasi ke-7. Tampilkan pengguna yang telah memberi ulasan dengan rating tertinggi untuk setiap jenis ikan. Jadi ini sintaksnya. Dan ini tabelnya. Lanjut. Relasi ke-8 yaitu tampilkan jenis ikan dan rata-rata berat ikan yang terjual untuk setiap jenis ikan. Jadi patin bisa dilihat semua ikan ini rata-ratanya. Lanjut ke relasi nomor 9. Temukan pengguna yang memiliki pemesanan dengan status batal tetapi memberikan ulasan. Jadi ada Adam Assassin. Ini detail user yang batal tapi memberi ulasan. Lanjut relasi ke-10. Tampilkan nama kolam yang memiliki jumlah ikan terjual paling sedikit. Nama kolamnya yaitu Haji Junai Cabang Teweh. Jumlah ikan terjual hanya 126 ikan. 126 timbangan ikan. Lanjut relasi ke-11. Tampilkan nama pengguna dan jumlah ikan yang mereka beli, tetapi hanya untuk pengguna yang memiliki lebih dari satu pemesanan. Oke, jadi ini ada join 2 table, fungsi agregat, dan having klausa. Kita cek. Bisa dilihat tabelnya. Lanjut ke relasi nomor 12. Temukan total jumlah pembelian tiket untuk setiap bulan. Manipulasi tipe data date dengan function month. Bisa dilihat bulan ke-8 total pembelian 92 tiketnya. Bulan September 99, Oktober 150, November 134, Desember 16. Bisa dibesar. Bisa dilihat. Lanjut ke relasi 13 yaitu tampilkan jenis ikan dan rata-rata berat ikan yang dijual dengan harga di atas rata-rata harga ikan. Di ikan patin dengan rata-rata berat 6 kilo, haruan 6 kilo, lele, ikan mas itu ikan yang berhasil dijual atas harga rata-rata penjualan. Tampilkan semua nama lengkap pengguna dan jenis ikan yang mereka beli. Jadi bisa dilihat ini adalah list-list ikan yang dibeli oleh pengguna. Jadi ini tidak saya limit ya, jadi semuanya ditampilkan. Lanjut relasi ke-15, tampilkan nama kolam dan rata-rata berat ikan yang ada di setiap kolam. Jadi ini rata-rata berat ikan tiap kolam. Bisa dilihat tabelnya ini. Lanjut ke relasi nomor 16, tampilkan nama pengguna dan jumlah ulasan yang diberikan. Hanya untuk pengguna yang memberikan feedback ulasan pada jenis ikan yang dibeli lebih dari satu kali. Langsung jadi ini inner join 2 table dengan fungsi agregat dan having clause. Ini tabelnya. Ada Rafli, Geng Satir, dan Rijal Hengker. Tampilkan rata-rata berat ikan dalam setiap kolam. Dipartisi berdasarkan tanggal masuk dan menampilkan kolam dengan rata-rata berat ikan di atas harga tertentu. Ini query-nya lumayan panjang.
ada if else dan inner join dua table beserta fungsi agregat. Oke baik, mungkin error di sum saya. Jadi bisa dilihat aja langsung tabelnya di sini. Kemudian tampilkan total berat ikan timbang per bulan. Bisa dilihat bulan Agustus total berat ikan 915 kg, September, dan seterusnya. Berikan user yang memesan lebih dari 3 tiket dan telah menimba ikan patin lebih dari 10 kilo dari semua pemesanan. Jadi ada inner join 4 table di sini, beserta fungsi agregat dan where serta having clause. Jadi ini tabelnya, user-user yang sudah memesan lebih dari 3 tiket dan imbang ikan patin dari 10 kilo. Ada Badrul Maret, Adit Kerumah, Adam Assassin, Edric Zomboid, dan Ade Rambling. Dengan detail berikut. Dan kita ke relasi terakhir, yaitu tampilkan username dan nama lengkap user yang memberi ulasan yang mengandung kata scam, serta tampilkan jumlah tiket yang telah mereka pesan. Jadi struktur query-nya itu ada select clause untuk menampilkan apa yang ingin ditampilkan. Di sini ada inner join 4 table, where clause, dan fungsi agregat dengan count. Kita langsung tes. Dan berikut ini rincian yang memberi ulasan dengan substring scam. Dan ini adalah jumlah tiket mereka. 1142. Dan ini adalah isi ulasannya. Bisa dibaca. Tidak scam. Oke baik, mungkin itu saja test case dan relasi algebra dari kelompok 4 sistem basis data ilmu komputer Universitas Lambung Mangkurat. Dengan berakhirnya test case ini, maka presentasi sistem basis data kami berupa database aplikasi reservasi kolam pemancingan telah selesai. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 4 izin pamit mengundurkan diri. Sekian, terima kasih.